Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang luar biasa. Jumpa lagi dengan Ibu Septi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan bahagia. Untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang pemanfaatan energi dan cara hemat energi. Materi ini adalah materi kelas 4, tema 2, subtema 2. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi tidak dapat dilihat, tapi dapat kita rasakan pengaruhnya. Energi merupakan sumber penggerak alat atau tubuh kita. Energi sangat berguna bagi makhluk hidup untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi karena energi cahaya dan panas yang dihasilkan oleh matahari bisa dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Selain matahari, masih ingatkah kamu contoh sumber energi yang lainnya? Contoh sumber energi yang lainnya yaitu listrik, gas, batu bara, minyak bumi, kayu atau arang, aki, air, baterai, dan sebagainya. Nah, sumber-sumber energi tadi bisa menghasilkan energi berikut. Jenis-jenis energi yang bisa dihasilkan oleh sumber energi. Yang pertama, panas atau kalor. Kedua, cahaya. Ketiga, bunyi. Keempat, kimia. Yang kelima, listrik. Dan gerak atau yang sering kita sebut dengan energi kinetik. Untuk selanjutnya, buka buku paket halaman 53. Ternyata energi itu bisa mengalami perubahan. Untuk membuktikannya, kalian bisa mempraktekkan yang ada di buku paketmu. Di sana ada percobaan tentang perubahan energi. Dari percobaan tersebut dapat terlihat bahwa sumber energi berupa uap panas yang berasal dari lilin yang menyala bisa menggerakkan kertas yang telah kita potong berbentuk spiral. Kertas berbentuk spiral tersebut bergerak saat akan berputar. Nah, maka suatu benda atau alat yang mendapatkan sumber energi itu akan dapat menghasilkan energi. Bisa menghasilkan gerak, menghasilkan panas, bunyi, cahaya, kimia, listrik, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, buka buku paket halaman 52. Mari kita identifikasi energi yang dihasilkan oleh kegiatan berikut. Yang pertama, menjemur ikan. Menjemur ikan, sumber energi yang digunakan yaitu matahari. Kemudian, energi yang dihasilkan yaitu energi panas. Makanya, ikannya menjadi kering. Yang kedua, menyetrika baju. Setrika dapat menyala karena menggunakan sumber energi listrik. Dan saat setrika dinyalakan, maka akan terasa panas. Sehingga setrika menghasilkan energi panas.
Yang ketiga, saat kita bermain layang-layang, layang-layang bisa bergerak karena ada sumber energi angin. Dan angin inilah yang menggerakkan layang-layang. Sehingga sumber energi angin pada layang-layang menghasilkan energi gerak. Yang keempat, saat membakar ikan, sumber energi yang digunakan yaitu kayu atau api. Kemudian, kayu atau api ini akan menghasilkan panas, sehingga membuat ikannya menjadi matang. Untuk selanjutnya, berikut contoh yang menggunakan sumber energi listrik. Ada kulkas, kipas angin, televisi, blender, dan setrika. Untuk selanjutnya, berikut contoh perubahan energi pada alat elektronika atau alat-alat listrik. Yang pertama, kipas angin dan blender. Kipas angin dan blender bisa menyala karena listrik. Berarti sumber energi alat ini adalah listrik. Kemudian, saat dinyalakan kipas angin dan blender akan bergerak. Sehingga perubahan energi yang terjadi yaitu listrik menjadi gerak. Contoh lain dapat kita temui pada mesin cuci, mixer, bor, dan lain-lain. Kemudian, perubahan energi yang terjadi pada kulkas dan setrika adalah kulkas dan setrika bisa menyala karena listrik. Dan setrika saat dinyalakan akan terasa panas. Kulkas akan terasa dingin. Tetapi dingin pada kulkas itu sesungguhnya oleh panas dari kulkas, sehingga kulkas dan setrika mengalami perubahan energi listrik menjadi panas. Contoh lain dapat kita temui pada penanak nasi, solder, AC, dan dispenser. Contoh perubahan energi berikutnya yaitu televisi. Televisi bisa menyala karena listrik, dan televisi menghasilkan gambar atau cahaya dan bunyi. Sehingga perubahan energi yang terjadi yaitu energi listrik menjadi cahaya dan bunyi. Contoh lain dapat kita temui pada komputer. Untuk selanjutnya, berikut contoh alat yang menggunakan sumber energi baterai. Contohnya yaitu jam dinding, senter, laptop, dan handphone. Kemudian, untuk perubahan energi yang terjadi pada jam dinding adalah semua alat yang menggunakan baterai berarti menggunakan sumber energi kimia. Energi kimia itu jika berada pada sebuah alat harus diubah dulu menjadi energi listrik. Baru dia bisa menyalakan alat tersebut. Dan pada saat jam dinding dinyalakan, maka jarum jam dinding akan bergerak. Maka perubahan energi pada jam dinding adalah kimia, listrik, gerak. Kemudian,
Perubahan energi yang terjadi pada senter kimia, listrik, cahaya. Sedangkan pada laptop, kimia, listrik, cahaya bunyi. Sedangkan pada handphone, kimia, listrik, cahaya, bunyi, gerak. Kemudian, contoh alat yang menggunakan sumber energi minyak bumi, yaitu mobil dan motor. Mengapa sumber energinya minyak bumi? Karena minyak bumi bisa diolah menjadi bensin, premium, solar, aftur, dan sebagainya. Minyak bumi menghasilkan energi kimia, sehingga perubahan energi yang terjadi pada mobil dan motor yaitu kimia menjadi listrik, menjadi gerak. Kemudian, contoh alat yang menggunakan sumber energi gas, yaitu kompor gas. Sedangkan alat yang menggunakan sumber energi batu bara yaitu memasak menggunakan batu bara. Perubahan energi yang terjadi pada kedua alat ini yaitu energi kimia menjadi energi panas. Untuk selanjutnya, contoh kegiatan yang menggunakan sumber energi kayu atau arang adalah membakar bakso atau sate. Perubahan energinya yaitu kimia menjadi panas. Kemudian, contoh alat yang menggunakan sumber energi air, yaitu kincir air. Kincir air menggerakkan kincir sehingga menghasilkan energi gerak. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang berlebihan. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Caranya yaitu dengan hemat energi. Sekarang silakan buka buku paket halaman 73. Banyak hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk hemat energi, yaitu dengan hemat air, listrik, bahan bakar, juga kertas. Hemat energi artinya menggunakan sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Karena Tuhan menciptakan energi tidak hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita generasi selanjutnya. Semakin sedikit energi yang kita gunakan, maka semakin hemat biaya dan akan menjaga keseimbangan alam. Nah, berikut salah satu contoh agar bisa hemat energi. Kalian tidak harus menggunakan kipas listrik, tetapi kalian dapat menggunakan kipas manual. Caranya dapat kalian lihat di layar atau buka buku paket halaman 51.
Hampir setiap hari kita menggunakan listrik. Kita harus berhati-hati dalam menggunakannya karena berbahaya. Seperti yang ada pada gambar di layar atau pada buku halaman 69. Kalian jangan sampai melakukan seperti yang ada pada gambar, karena nanti kalian akan bisa tersengat listrik. Buka buku paketmu halaman 71 sampai 72. Ingat, listrik bertemu dengan air bahaya. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat, mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik? Sehingga segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Untuk selanjutnya, cara hemat energi. Yang pertama yaitu cara hemat air. Matikan keran jika air sudah penuh. Mencuci baju saat baju kotor sudah menumpuk. Menyiram tanaman dengan air bekas cucian buah atau sayur atau cucian baju. Yang kedua, cara hemat listrik. Matikan alat elektronik jika sudah tidak dipakai. Mencuci baju atau menyetrika saat baju sudah menumpuk. Gunakan lampu LED. Gunakan alat elektronik hemat energi. Kurangi penggunaan AC atau kipas angin. Berikutnya, cara hemat bahan bakar. Matikan kendaraan jika tidak dipakai. Jika dekat, tidak perlu naik motor atau mobil, cukup jalan kaki atau naik sepeda. Untuk selanjutnya, mari kita hemat energi agar energi tidak semakin mahal dan habis, serta kita dan generasi selanjutnya tetap bisa merasakannya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.